Ya, teman-teman, ketika Budiman Sujatmiko menyeberang ke Prabowo dan dia memberikan alasan bahwa dia adalah makhluk politik yang membutuhkan kekuasaan. Pernyataan ini telah mengafirmasi tesis filosofis dari Thomas Hobbes, filsuf Inggris, yang mengatakan bahwa yang abadi dalam politik adalah hasrat untuk berkuasa. Jadi yang real dari politik adalah hasrat untuk berkuasa, karena manusia selalu dikuasai oleh hasrat untuk berkuasa. Sebenarnya hasrat yang dijelaskan oleh Thomas Hobbes adalah keinginan untuk sukses, keinginan untuk berhasil, karena berhasil adalah terpenuhinya hasrat. Namun hasrat itu hanya bisa dicapai dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan adalah alat untuk mencapai hasrat. Nah, dengan cara berpikir demikian, maka pertanyaan kita adalah apakah reformasi 98 adalah benar-benar tuntutan dari orang-orang idealis yang ingin membawa perbaikan bagi bangsa ini? Dalam perspektif Thomas Hobbes, jawabannya tidak. Mereka hanya menggunakan reformasi sebagai modus untuk menggulingkan kekuasaan dan kemudian menggantinya. Jadi ideanya adalah mengganti kekuasaan, dan mereka berada di posisi rejim itu. Jadi bukanlah untuk menciptakan perbaikan atau perubahan. Itulah sebabnya setelah reformasi, hampir semua pejuang-pejuang reformasi seperti Budiman Sujatmiko, Ardiana Pitupulu, Hamzah Has, Fadli Zon, Desmond Maesa, dan lain-lainnya masuk ke partai-partai politik. Bahkan yang mengherankan tentu saja Desmond gabung dengan Prabowo, dan sekarang Budiman. Padahal pada masanya mereka adalah korban penculikan yang diduga dilakukan oleh Prabowo, tetapi kemudian justru bergabung, dan ini menantang rasionalitas berpikir, karena Anda bayangkan banyak teman-teman mereka yang telah mati diculik, dan juga mati sebagai korban reformasi. Dan seharusnya kalau mereka betul-betul idealis, ketika mereka duduk di posisi-posisi kunci, mereka benar-benar memperjuangkan nasib dari para korban ini, yang teman-teman mereka sendiri. Tetapi kenyataannya justru mereka sudah mendapatkan posisi nyaman dalam politik. Yang dilakukan adalah makin berusaha untuk meningkat, mendapatkan lebih-lebih lagi kekuasaan. Jadi ingin mendapatkan lebih banyak lagi kekuasaan. Tidak puas dengan apa yang sudah ada, bahkan sudah melupakan reformasi. Jadi sekali lagi, dengan perspektif Thomas Hobbes, kita diajak untuk jeli, lebih kritis, mengamati atau mengikuti para pejuang ini yang menyebut diri sebagai pejuang reformasi ini, karena sesungguhnya apa yang mereka sebut dengan reformasi itu hanyalah modus untuk berkuasa. Jadilah waspada, karena kita akan masuk ke politik 2024, Pilpres dan Pileg, dan kita akan mendapatkan banyak modus-modus baru yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, kesejahteraan, Indonesia maju, dan macam-macam itu, ide-ide yang hebat-hebat itu. Tapi kita perlu hati-hati, karena barangkali itu juga hanya modus untuk merebut kekuasaan dan bukan keseriusan untuk memperbaiki negara. Berpikirlah kritis dan memilikilah literasi politik yang cukup untuk membuat pilihan yang tepat, yang sesuai dengan keyakinan Anda.